Di sini pas di loket pendaftaran, ya Bapak Ibu sekalian, untuk proses integrasi Satu Sehat itu terdiri dari eh, pendaftaran pasien, kemudian diagnosa, kemudian observasi, kemudian tindakan, kemudian resep obat. Itu 5 poin itu yang kemungkinan minimal bisa dibridgingkan antara Simpus dengan Satu Sehat. Kalau yang di rumah sakit tentunya lebih banyak itemnya. Untuk loket pendaftaran ya, ini contohnya pendaftaran pasien. Di sini di loket pendaftaran di sini ada menu pasien baru. Di sini klik, kemudian diisikan nomor family kalau menggunakan family folder. Kalau tidak, kosongin aja, kemudian isi nomor rekam medisnya. Bisa otomatis, bisa juga manual. Kalau manual berarti sudah tersedia di sistem manualnya yang lama, itu tinggal dimasukkan. Nanti tinggal di input nomor NIK-nya. Setelah di input nomor NIK, kemudian bisa klik cek BPJS. Ini kalau sudah bridging, otomatis nanti akan keluar nama, kemudian tanggal lahir, dan jenis pembayaran, jenis peserta, nama provider, juga keterangan aktifnya, apakah dia aktif BPJS-nya atau menunggak. Itu di sini di kolom keterangan aktif akan muncul. Kemudian di sini ada juga tombol cek SID. Di sini untuk mengecek apakah pasien itu sudah terdaftar di Satu Sehat atau belum. Kalau sudah, tentunya akan muncul ID Satu Sehatnya. Kemudian yang wajib diisi untuk rekam medis ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini untuk yang wajib, di sini ada tanda bintang. Jadi yang kita tandain bintang di sini wajib diisi karena itu sangat pokok ya, bisa berpengaruh ke pelaporan dan untuk rekapan. Ini penting. Ini contohnya tanggal lahir. Tanggal lahir ini kan penting karena apa? Karena berpengaruh nanti untuk laporan, jumlah kunjungan, jumlah penyakit, usia berapa, itu kan hitungnya itu dari tanggal lahir ini. Kemudian jenis kelamin ini kan juga di pelaporan puskesmas itu kan juga penting ya. Kemudian eh, laporan per desa itu juga ada yang laporan seperti itu. Kemudian yang cara bayar ini juga berguna untuk yang penting ini, yang ada bintangnya ini berguna untuk laporan-laporannya nanti. Kemudian untuk pasien yang lama ini bisa klik cari pasien. Cari pasien di sini ada beberapa alternatif untuk pencarian, antara lain nama pasien, kemudian nomor rekam medis, kemudian nomor UID eKTP. Di sini kalau pakai KTP reader atau scan KTP itu, eKTP itu bisa pakai di sini. Jadi nggak usah ngetik, itu langsung terbaca. Kemudian nomor family folder jika menggunakan family folder, kemudian nomor kartu BPJS, kemudian klik cari. Kalau sudah ketemu nanti eh, tinggal dipilih pasiennya. Ini saya contohkan pakai database Butong karena sudah menggunakan rekam medis. Jadi ini database-nya saya ambil, kemudian di sini saya praktekkan untuk pelatihan ini. Ini contohnya ada pasien yang ini kita ambil untuk didaftarkan. Kemudian
Ini RITP atau RJTP ya. Kalau RITP tentunya yang rawat inap, kalau yang RJTP rawat jalan, kemudian sama baru kunjungan sehat atau kunjungan sakit. Ini sudah menyesuaikan dengan PIKer, karena di PIKer itu juga ada kunjungan sakit dan sehat. Kemudian kita klik daftar. Selain tombol pendaftaran, di sini juga ada tombol edit yang warna hijau. Ini untuk mengedit, barangkali ada kesalahan input. Kemudian ada tombol oranye di sini untuk melihat riwayat sebelumnya, riwayat pengobatan sebelumnya. Kemudian ada juga tombol cetak. Cetak di sini tombol cetak kartu pasien yang pakai barcode. Nah, sini tinggal print kalau misalkan mau nyetak. Kemudian setelah didaftarkan di sini ada juga menu e-care ya. Kemarin ada 3 puskesmas yang sudah mengajukan bridging satu sehat apa namanya? P-care. Bridging P-care itu sudah ada 3 puskesmas. Kemarin Lampeong, Tirputong, dan ada 3 puskesmas yang sudah mengajukan untuk bridging BPJS. Mudah-mudahan secepatnya bisa datang, nanti bisa saya integrasikan dengan BPJS. Kemudian setelah sudah terdaftar, ini kita teruskan ke poli umum. Di sini ada tombol mengganti cara bayar. Ini misalkan mau mengganti, kalau misalkan salah entry itu bisa. Kemudian di sini juga ada tombol untuk yang pengkajian resiko jatuh, bisa diisi. Kemudian ada juga ini yang form persetujuan atau general consent. Untuk di sini juga ada untuk kolom aksi ini ada kir kesehatan. Kemudian di sini ganti poli, misalkan salah poli. Kemudian ada juga untuk entry TTV kalau misalkan dibutuhkan. Kemudian setelah di loket pendaftaran sudah selesai dilayani, kita teruskan di ini nomor antrian. Di sini ada tombol teruskan. Ini klik aja untuk meneruskan ke poli. Kemudian selain di loket pendaftaran di situ, selain menu untuk mendaftarkan, di sini juga ada menu daftar kunjungan. Daftar kunjungan di sini untuk melihat daftar kunjungan per tanggal berapa gitu. Jadi tanggal yang kita mau nyari tanggal berapa, di sini tinggal kita cari aja. Kemudian ada juga apa namanya tombol Excel-nya di sini untuk mendownload laporan. Kita tinggal save aja ini. Laporannya sudah berbentuk Excel. Kemudian ada juga register kunjungan. Register kunjungan di sini bisa untuk mencari per bulan. Sekalian, ya, ini untuk laporan totalnya. Kemudian selain itu ada laporan rawat jalan. Di sini laporan-laporannya untuk rawat jalan. Ada kunjungan per cara bayar. Kemudian ada kunjungan per poli. Ada kunjungan per desa atau kelurahan. Kemudian kunjungan KIR, kesehatan, kemudian rujuk eksternal. Jadi tinggal dipilih. Ya. Untuk
Ini unitnya bisa per unit, induk, bisa juga per pustu. Jadi kita melihat laporan pustu juga bisa. Atau per poli itu juga bisa. Kemudian selain menu pendaftaran, di situ ada menu untuk manajemen rekam medisnya. Di sini berguna untuk barangkali ada duplikat data pasien yang tidak bisa dihapus secara langsung. Karena apa? Karena terkait dengan rekam medis keberlanjutan. Artinya sewaktu-waktu pasien datang dengan tidak menggunakan KTP, kemudian namanya salah ketik, kemudian kunjungan berikutnya itu benar karena menggunakan KTP, jadi sesuai nama aslinya. Begitu datang lagi, itu tentunya ini sebenarnya sudah pernah berkunjung ke sini, ini pasien lama, jadi untuk menggabungkan, jadi dibikinkan lagi ceritanya. Kemudian untuk menggabungkan antara rekam medis, dua rekam medis yang sama itu karena ID-nya berbeda, itu harus dibenarkan atau dibetulkan di sini, diedit di sini. Ini untuk menggabungkan RM yang bermasalah, itu bisa digabungkan dengan manajemen rekam medis ini. Di sini untuk ada menu penggabungan, mencari nomor RM berapa, mau digabungkan dengan nomor RM berapa. Itu nanti otomatis akan gabung, jadi nggak buang riwayat medis yang sebelumnya. Kemudian selain menu loket pendaftaran, rekam medis, kemudian ada juga menu kasir. Menu kasir di sini ini harus ditambahkan dulu di data master ya, data master jenis pelayanannya untuk misalkan biaya pendaftaran, retribusi misalkan ya, retribusi pendaftaran. Retribusi pendaftaran misalkan 15.000. Itu di kasir, nanti di register, di sini tinggal mengisi ininya aja. Jadi selain yang tindakan atau laboratorium akan muncul di menu ini. Jadi wewenang kasir untuk menambahkan nama layanan yang selain tindakan atau laboratorium. Karena kalau tindakan itu yang input nanti poli, kemudian yang laboratorium nanti dari laboratorium yang menginput apa aja rinciannya. Jadi kasir itu tinggal menerima ini retribusi pendaftaran, kemudian yang lainnya itu kalau ada tindakan dan laboratorium. Nanti tinggal klik lunas, kalau sudah lunas, kemudian cetak bukti bayarnya. Kemudian di poliklinik, menu selanjutnya itu poliklinik. Poliklinik di sini, oh ini tadi di kasir perlu di ini dulu. Oh ini harus diteruskan dulu ya dari ini karena tergantung dari menunya. Jadi di poli belum ada, ini baru muncul ke pelayanan.
Di sini untuk pelayanan atau di poliklinik ada menu kunjungan rawat jalan, kemudian rawat inap, rujuk eksternal, kunjungan rawat inap, kemudian rekap diagnosa atau tindakan, laporan penyakit. Di sini untuk untuk panggil pasien di sini akan ada tombolnya. Ini bisa manggil pasiennya tanpa kita harus berteriak. Nah, itu bisa by sistem untuk memanggil pasien. Kemudian ini ada juga menu cetak. Di sini untuk cetak kir kesehatan. Kemudian di sini untuk pemeriksaan juga ada. Ini untuk mengganti poli kalau salah polinya. Ini untuk pemeriksaan di sini diisi sesuai dengan keluhan pasien, anamnesanya, vital sign, kemudian pemeriksaan klinis, buta warna atau tidak. Di sini untuk kebutuhan kir kesehatan ya, biasanya yang memunculkan itu buta warna, pasien itu buta warna atau tidak. Kalau selain kir kesehatan biasanya tidak perlu untuk memilih ini. Kemudian saran dan anjuran, kemudian diagnosa. Diagnosa di sini bisa kita ketik kode ICD-10-nya, bisa juga nama diagnosanya. Misalkan kita mau ketik ISPA. Sini akan muncul kode ISPA itu apa aja. Kemudian kalau misalkan mau ketik kode ICD-nya juga bisa, kalau udah hafal kode diagnosanya, misalkan C00, itu akan muncul seperti ini. Ya, kemudian nama pemeriksanya, kemudian simpan. Kemudian di sini ada juga penilaian skala nyeri. Skala nyeri di sini sudah visual ya, artinya bisa memilih gambarnya. Kemudian riwayat alergi ini juga bisa milih makanan atau alergi udara atau obat. Kalau misalkan alergi makanan itu jenis makanannya apa, terus ini detail alerginya seperti apa. Kemudian alergi obat, misalkan obatnya obat itu jenisnya antibiotik, misalkan ya. Kemudian obatnya apa aja, itu ditulis, misalkan amoxicillin. Kemudian kemudian simpan. Oke, itu nanti kalau sudah pasien itu alergi, nanti di sini alerginya apa, antibiotik, amoxicillin, di sini akan kedip-kedip ini ada warna peringatan untuk merah kodenya. Kemudian untuk resep obat, di sini resep, kemudian ketik nama obatnya, ya, misalkan obat paracetamol. Kita klik, kemudian jumlahnya, kemudian simpan. Di sini untuk stok, di sini otomatis dari sistem karena mendeteksi sistem. Kemudian kalau misalkan stoknya tidak sinkron, ini harusnya bisa dibuka, artinya bisa di loss. Kalau stoknya sudah sesuai, nanti bisa dikunci. Artinya ketika peresepan kemudian obatnya habis, itu tidak bisa diresepin kayak gitu. Kemudian untuk puyer, ini bisa memilih puyer di sini, kemudian pilih jumlah
puyernya itu mau jadi berapa, misalkan katakanlah 10 ya. Misalkan di sini yang mau dipuyer itu misalkan CTM. CTM ini dikasih 3 biji. 3 biji, tapi di sini satu kali satu bungkus. Satu kali satu kali satu bungkus ya. Satu kali satu bungkus, kemudian puyer ini jadi 10, jadi puyer 3 tablet, tapi nanti dijadikan 10 puyer. Kemudian di sini nomor puyer itu maksudnya misalkan ada 2 puyer, itu bisa diisi 1 atau 2. Kalau tidak, kalau puyernya cuma 1 bisa dikosongin aja. Kalau misalkan ini untuk membedakan nanti pas peracikan di obat. Oke. Kemudian klik. Nah ini setelah ditulis obatnya, ini harus diklik wajib ini kirim resep. Sini untuk mengirim ke farmasi. Jadi kalau ini masih tombolnya masih merah, otomatis di farmasi itu belum muncul. Ya. Ini kemudian odontogram. Ini untuk poligigi ya. Di sini poligigi bisa menggunakan fasilitas odontogram di sini. Nah, ini tinggal gigi berapa yang mau yang tidak normal, yang anomali itu gigi berapa ya, atau yang karies, itu tinggal diklik. Oke. Tapi di sini belum berubahnya nanti kalau setelah dibuka lagi ya, nggak langsung. Kemudian tindakan, di sini tindakannya apa, dilakukan tindakan apa, di sini tinggal pilih aksi ini. Kemudian di sini ada laboratorium, di sini ada laboratorium itu bisa satu-satu ya, artinya misalkan pemeriksaan kan ada yang satu-satu, misalkan dia cuma asam urat aja, itu bisa diklik asam urat. Kemudian kalau darah rutin itu kan biasanya terdiri dari beberapa pemeriksaan. Ini ada yang kelompok ini, yang pemeriksaan laboratorium kelompok ini bisa dipilih, misalkan ini ada pengelompokannya ya. Misalkan darah rutin. Nah, nanti otomatis yang keluar yang darah rutin ini akan muncul di laboratorium. Kemudian CPP dan rujuk internal. Di sini ada form CPP. Ini pemberi asuhan, kemudian subjek, objek, asesmen, planning, instruksi PPA-nya diisi, kemudian klik simpan. Kemudian rujuk internal untuk rujukan ke poli lain, misalkan mau ke poli KB atau KIA, karena selain periksa juga mau suntik KB, itu bisa langsung ke dirujuk internal. Kemudian keperawatan, form keperawatan di sini bisa memilih diagnosa keperawatannya, misalkan ini, kemudian nanti diisi intervensi keperawatannya ya. Kemudian ini ada riwayat medis. Riwayat medis di sini bisa cetak riwayat medis, bisa juga melihat riwayat pemeriksaan laboratorium. Misalkan pengobatan kemarin itu gula darahnya berapa, di sini melihatnya itu di sini. Jadi tanggal berapa pemeriksaan laboratoriumnya, nanti diklik yang ini, yang tombol di riwayat medis. Kemudian di sini juga ada menu yang gambar kopi yang hijau ini, salin resep. Salin resep artinya mau menyalin pada resep
atau riwayat pengobatan tanggal tertentu. Misalkan tanggal sebelumnya, tanggal 29 Februari, ya udah cocok kata pasien itu. Nah itu mau dikopikan ya ini pakainya salin. Ini sayangnya nggak ada resepnya, jadi saya nggak bisa ngopi data sebelumnya ya. Kemudian data piker di sini data yang kita ambil dari piker, karena riwayat piker kadang ada yang berobat ke vaskes lain. Di sini di riwayat piker di sini kelihatan. Kemudian menu selanjutnya adalah farmasi. Ini menu farmasi, ada kunjungan farmasi di sini untuk melihat daftar kunjungan farmasi. Kemudian kita panggil, ini ada yang gambarnya speaker itu untuk memanggil pasien, kemudian yang gambarnya printer di sini untuk ngeprint atau mencetak resep elektronik di farmasi. Di sini ada label, ada juga cetak resepnya. Cetak resep di sini ada dua model ya. Kalau yang sederhana di sini pakai kertas kecil, kalau yang ini agak besar. Jadi kayak resep yang namanya di bawah. Bisa pilih, ini hanya opsional aja, bisa biru, bisa hijau. Kemudian cetak label juga di sini untuk etiket ya. Misalkan mau nyetak etiket atau label itu juga bisa. Kemudian di farmasi juga ada kunjungan pelaporan LPLPO, kemudian pemakaian obat bulanan, kemudian ada monitoring resep obat, kemudian obat masuk dan keluar, kemudian ada data referensi DPHO, kemudian ada lagi kunci stok. Nah, ini untuk mengunci stok, ini mau mengunci stok atau tidak, ini bisa dikunci di sini. Jadi kalau sudah stoknya sudah valid, sudah sesuai, di sini tinggal kunci aja. Artinya kalau sudah dikunci nanti bagian yang dipoli itu nggak akan meresepi obat yang kosong. Kemudian selain farmasi, kemudian ada lagi menu selanjutnya itu laboratorium. Menu laboratorium di sini dashboardnya seperti ini. Nanti ada juga speakernya untuk manggil pasien. Kemudian tombol yang hijau ini untuk input hasil laboratoriumnya. Setelah diisi nilai laboratoriumnya bisa cetak. Nah, ini cetakan hasil laboratoriumnya seperti ini. Kemudian selanjutnya di laboratorium juga ada menu laporan, ada juga menu data master laboratorium. Data master laboratorium di sini bisa untuk menambahkan jenis atau nama pemeriksaan laboratorium lainnya yang belum ada, kemudian atau mengedit tarif yang ada ini masih kosong-kosong bisa diedit sesuai harganya ya, yang sesuai tarifnya yang ada di puskesmas. Kemudian selanjutnya menu laporan. Laporan di sini laporan kunjungan per usia, laporan penyakit, laporan usia ini ada usia balita, remaja, produktif, dan lansia. Kemudian laporan penyakit, di sini ada 30 besar. Ini tidak 10 besar lagi atau 20 besar, tapi di sini ada juga 30 besar. Jadi tinggal kalau sudah 30 besar kan artinya kalau ada permintaan 20 besar ya ada, 10 besar juga ada. Kemudian laporan LB1, kemudian laporan PTM, laporan tipoid, laporan ISPA, laporan diare. Ini tinggal dipilih bulannya.
bulan sama tahun. Kemudian laporan indera dan laporan jiwa. Bisa ditampilkan dengan menu klik tampilkan atau juga Excel. Bisa di-download juga Excel. Ini ada tombol Excel yang warna biru. Ini untuk menampilkan. Kemudian pelaporan penyakit tadi, pelaporan penyakit per desa. Di sini penyakit per desa di sini tinggal ketik nama penyakitnya yang dibutuhkan, kemudian bulan apa, kemudian tahun. Kemudian laporan W2. Laporan W2 atau mingguan wabah di sini ketik yang mau dilaporkan W2 apa aja, penyakit apa aja, ditulis aja di sini di kolom pencarian penyakitnya, kemudian tanggal dan sampai tanggal berapa. Kemudian grafik data kunjungan, grafik data kunjungannya, jadi per tanggal, jadi estimasi kunjungannya itu naik apa turun, itu bisa kelihatan di data data grafik ini, grafik data kunjungan. Kemudian ada juga survei kepuasan, pasien. Di sini tinggal klik tampilkan. Nah, ini karena datanya kosong seperti ini. Kalau ada nanti bisa muncul grafiknya. Kemudian data selain itu, selain laporan juga ada data master. Data master ini sini yang perlu Bapak Ibu sekalian setting sebelum mulai simpusnya. Jadi nama pengguna, karena ini kaitannya dengan hak akses. Nama pengguna siapa, ID-nya, kodenya, passwordnya berapa, panggilan suara mau dikasih nama apa, itu bisa di setting di sini. Misalnya bisa klik tambahkan sini, klik gunanya, password, nama lengkap, kemudian suara panggilan audionya ini bisa di custom. Kemudian ini kode sesuai pikernya, kemudian unitnya apa, induk apa, pustu, kemudian levelnya, toket atau pelayanan atau obat atau farmasi atau laboratorium, kemudian polinya poli apa. Kemudian ada settingan juga kliniknya, nama kliniknya. Jadi kalau misalkan ini kliniknya ada penambahan, ada poli jiwa misalkan, itu bisa ditambahkan di sini. Kemudian unit lain di sini untuk pustu ya. Pustu itu bisa ditambahkan di sini. Jadi pas login itu nanti ada unitnya. Selain induk itu ada pustu, pustunya apa aja ditambahkan di sini. Kemudian selain unit lain pustu, kemudian wilayah kerja puskesmas. Wilayah kerja puskesmas di sini kaitannya dengan laporan kelurahan, laporan puskesmas per kelurahan. Di sini bisa klik nama, mencari nama desa ada koma, kemudian kecamatan, kemudian klik simpan kalau udah. Kemudian data master wilayah kerja puskesmas. Kemudian pemeriksa di sini untuk menambahkan pemeriksa 2 ya. Kalau pemeriksa 1 itu ada di data master Piker karena kaitannya dengan bridging dengan Piker BPJS. Kalau pemeriksa 2 itu enggak ada kaitannya dengan bridging Piker karena enggak connect langsung. Kemudian yang selanjutnya data master diagnosa. Data master diagnosa di sini klik, kemudian menambahkan. Sebelum menambahkan diagnosa di sini, Bapak Ibu sekalian wajib mengetahui kode ICD-10-nya. Jadi
sebelum ditambahkan itu harus mengetahui kode ICD-10-nya berapa, kemudian nama diagnosanya apa, diagnosa lain itu istilah lain, istilah yang Indonesianya atau bahasa daerahnya boleh, yang penting istilahnya sama untuk nama diagnosa tersebut. Kemudian ini untuk mengelompokkan ini diagnosa yang baru itu mau dikelompokkan untuk laporan apa, itu bisa di custom di sini. Entah mau laporan untuk PTM atau W2 atau tipoid atau ISPA atau diare, itu bisa dimasukkan di sini untuk kategorinya. Kemudian diagnosa tindakan medis. Tindakan medis itu bisa ditambahkan di sini beserta tarifnya. Kalau tarifnya misalkan tidak sesuai dengan Perda yang di Barita Utara, itu bisa diedit di sini ya. Bisa disesuaikan di sini. Bisa diedit, ini tombol aksi editnya untuk menambahkan di sini untuk yang data tindakannya belum ada. Kemudian pekerjaan di sini nama pekerjaannya apa, misalkan di sini belum ada, bisa Bapak Ibu sekalian ditambahkan di sini. Selain data master, di sini ada data master khusus untuk Picker bagi yang sudah bridging ke Picker. Bagi yang sudah bridging ke Picker, di sini ketika mengganti password Picker wajib mengupdate password di sini. Jadi kalau Picker itu kan biasanya 3 bulan sekali untuk mengganti passwordnya. Ini jangan lupa ketika Simpus ini nggak bisa bridging dengan Picker, oh ternyata passwordnya diganti. Jadi ketika passwordnya yang Picker langsung itu diganti, itu di sini juga harus diganti juga. Jadi pertama kali update password Picker itu di aplikasi Pickernya online langsung. Ketika sudah diedit, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengedit passwordnya di Simpus itu di menu ini, di menu data master Picker password Picker. Kemudian menu poli. Menu poli di sini adalah menu poli yang ada di Picker. Di sini akan muncul kalau sudah bridging ke Picker BPJS. Di Picker itu ada poli-poli tertentu ya, belum tentu ada juga di Puskesmas. Ya. Kalau di sini biasanya lebih banyak nama atau sudah disetting biasanya juga di Hafiz. Kemudian data dokter atau pemeriksa ini juga bisa dari Picker atau bisa ditambahkan secara manual. Kalau yang belum bridging dengan Picker itu bisa tambah Picker pemeriksa manual ya. Di sini saya sudah sediakan karena untuk mengatasi puskesmas yang belum bridging ke Picker. Kalau yang sudah itu tinggal klik pemeriksa dari Picker. Di sini otomatis akan muncul. Jadi nama pemeriksa yang sudah ada di Picker akan muncul di sini. Nanti tinggal milih kemudian di-download. Kemudian di sini ada data master, data RS rujukan BPJS. Ya, jadi juga otomatis dari Picker di sini nambahkannya. Kemudian data master polispesialis, polisubspesialis, dan seterusnya. Di sini untuk menambahkan data masternya untuk yang kaitannya dengan Picker. Ini klub Prolanis ini juga bisa ditambahkan di sini. Ini kalau sudah bridging Picker ini sudah akan muncul. Ini sayangnya belum bridging jadi belum tersedia untuk menunya. Kemudian di sini untuk manajemen mesin antrian, sistem antrian online, di sini bisa di setting di sini. Display antriannya di sini nanti yang akan keluar di display antrian. Kemudian
pengaturan poli di sini yang mau ditampilkan itu yang di mesin antrian apa aja, kan belum tentu semua ditampilkan. Misalkan ini yang kunjungan online, nggak perlu ini konsulen apa home visit, itu juga pasien bingung, ini home visit kan berarti petugasnya yang datang ke rumah. Jadi pasien itu nggak bisa memilih untuk di mesin antrian itu. Makanya di sini tidak ditampilkan. Jadi meskipun ada polinya, tapi tidak ditampilkan di mesin antrian. Kemudian ada juga video promosi kesehatannya di sini. Tinggal ditambahkan untuk nama untuk videonya, file videonya untuk ditampilkan di video promosi kesehatannya bisa di-upload di sini. Ini untuk mesin antrian. Nah, terus kemudian untuk yang tadi satu sehat, yang pelayanan ya. Ini pelayanan. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian untuk bridging satu sehat. Ini perlu Bapak Ibu sekalian amati di sini. Bagi yang sudah melakukan, yang sudah pakai Simpus atau ini bisa melihat di sini langsung. Tapi kalau yang sudah saya update mesti ada menunya ini. Tapi kalau yang belum, ini karena baru update kemarin, ini karena sifatnya hanya untuk monitoring sebenarnya. Jadi berapa persen pengiriman data ke satu sehat itu sudah terkirim. Ini ada menunya. Jadi nanti sudah terkirim semua apa belum, apa ini sudah masih, kalau ini masih merah berarti artinya belum terbridging ke satu sehat. Ini bisa diklik ID satu sehat sini, kemudian klik ID satu sehat, ada ditemukan, kemudian klik OK, kemudian klik simpan ya. Nah, setelah simpan di sini, nah warnanya jadi hitam ya. Nah, ini nunggu, ini tidak lengkap karena apa? Karena belum dilayani. Nah, kita cari data sebelumnya ya. Ini contohnya yang sudah dilayani oleh Puskesmas. Tanggal 2 kita cek. Nah, ini contohnya. Ini ada pasien Nilo WI. Ini kita cek satu sehatnya, oh data tidak temukan. Nah, ini kemungkinan ada salah entry. Ini kayaknya kelebihan digit ini nolnya. Kelebihan atau apa saya kurang tahu. Harus dicek lagi ini karena angkanya lebih banyak dari ini Sandi Patikasari ya. Ini contohnya, ini diklik, kita klik ya, cek satu sehat, data ditemukan, berarti benar nick yang kita entry itu sudah sesuai. Nah ini sudah masuk, ini warnanya jadi hitam. Kemudian yang sudah dilayani sudah ada belum? Belum ada kayaknya. Nah, sementara itu aja dulu dari saya. Kemudian waktunya saya kembalikan kepada host. Silakan Pak Rahman, dari saya sampai di sini. Atau dari Bapak Ibu sekalian barangkali ada pertanyaan, monggo silahkan. Izin Pak, bertanya Pak. Ya. Kami dari Labkes Kabupaten Barito Utara mau bertanya perihal yang kode API itu tadi Pak. Kalau yang di satu sehat kami sudah ada kode API-nya, cuman yang organization ID-nya belum berupa kode yang angka 9 digit itu. Nah kata Ya. Bapak, jadi kan kita harus cek lagi kolom-kolom yang di pengisiannya, apakah ada yang kurang atau enggak. Ya. Sudah diisi Pak, dan itu lengkap aja udah. Terus kami harus gimana itu Pak kalau masih berupa belum angka 9 Sudah digit? nama apa namanya? Emailnya di Eh, data dasar juga sudah dicek apa belum?
Sudah Pak. Ya, Gelap. nanti nanti saya inventarisir ya. Kalau Oh, siap tapi Pak. nanti saya butuh apa namanya screenshotnya untuk laporan ke DTO. Soalnya ini saya biasanya kalau ada yang belum dapat kode IP, saya langsung kontak ke DTO untuk supaya segera ditindaklanjuti. Kalau Gitu. DFO-nya itu Pak emang belum ada sama sekali yang secret key sama client ID sama organization ID-nya. Yang Mm-mm. adanya cuma di satu sehat aja, cuman itu belum belum berupa kode angka 9 digit itu tadi. Ya, berarti kemarin yang dikirim ke Pak Hari itu Yang satu sehatnya. kode yang apa namanya satu sehatnya langsung ya, berarti ya Ya, Pak. bikin bikin akun langsung satu sehat. Iya benar Pak. Yang Oh iya. DFO-nya belum muncul. Hmm, ya biasanya kalau yang muncul di satu sehat yang sudah ada mengirim data API-nya itu Oke. biasanya yang sudah dapat ID satu sehat di DFO, di data Oh, DFO-nya. Nah, oke. baik, Pak. Berarti itu sambil nunggu Pak. Oke, Nunggu DFO-nya berarti. sambil nunggu nanti saya inventarisir coba nanti Oh, siap Pak. itu permasalahannya di mana ya. Hmm. Terima kasih Bapak. Ya, ya sama-sama. Kemudian dari puskesmas barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, bagi yang mungkin kurang apa namanya memahami terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Siswoyo tadi. Izin Pak Siswoyo. Izin Pak, kami Hmm, dari ya, Puskesmas silakan. Lanjas mau bertanya. Ye, Gih, ya, Pak. jadi gini Pak, kalau misalnya dalam satu hari ada mati listrik, nah apakah bisa inputannya menyusul atau langsung by date gitu Pak? Terima kasih Pak. Oh ya, baik Ibu Abu Wahyu ya. Itu nanti kalau misalkan eh, mati lampu atau itu bisa ada backdate-nya. Backdate-nya di sini kalau pas pendaftaran di Simpus, di situ kan ada tanggalnya nih. Ada tanggalnya itu tinggal dipilih. Pas di pendaftaran di sini kan ada nih contohnya nama, kita cari pasien ya. Kemudian klik daftar. Kemudian di sini tanggalnya nih, tanggal daftarnya ini bisa diatur di sini. Bisa backdate, misalkan harusnya tanggal 13 kemarin. Nah, ini tinggal diklik tanggalnya aja Bu ya. Kemudian klik daftar. Udah gitu aja. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Barangkali masih ada pertanyaan lagi dari puskesmas lain. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Mohon izin dari Puskesmas Lai 2, Pak. Oke. Tadi ada dijelaskan mengenai integrasi ke Pikir tuh, Pak. Ya, Nah, itu kira-kira gimana, Pak, untuk prosesnya supaya kami bisa integrasi ke Pikir?
Oh, baik, itu nanti kalau mau bridging dengan PKR itu harus pengajuan dulu, mengajukan surat ke BPJS. Kalau kalau pengajuan kalau usul saya ya, kalau pengajuan ke BPJS itu baiknya memang secara bareng-bareng dengan puskesmas lain. Artinya kalau semakin banyak puskesmas yang mengajukan, itu kemungkinan besar respon dari BPJS juga cepat. Soalnya kadang kalau di sini, kalau misalkan cuma mengajukan cuma satu puskesmas, nanti dari BPJS-nya nanti nunggu ada puskesmas lain yang mengajukan seperti itu. Jadi ya mungkin karena menghemat waktu, jadi ya mungkin karena menghemat waktu itu nanti BPJS atau nanti puskesmas kalau bisa sih mengajukan semua ya. Kalau kemarin kan yang 3 berarti sisanya kalau bisa eh, bisa mengajukan permohonan semua. Jadi nanti eh, bareng itu ketika kode kode bridgingnya itu nanti turunnya bareng. Kalau yang kemarin memang pendahuluan itu ada 3 puskesmas sudah mengajukan dan mungkin tinggal nunggu dari BPJS pusat karena prosesnya itu lumayan lama ya se-Indonesia, jadi harus divalidasi dulu dari BPJS kantor cabang, kemudian setelah itu kantor cabang itu mengajukan ke BPJS pusat, nanti setelah itu di IT BPJS pusatnya nanti baru menurunkan kode bridgingnya, seperti itu Pak. Nanti Oh iya, terima kasih. contoh-contoh surat pengajuannya nanti bisa pinjam di puskesmas lain, kemudian termasuk fakta integrasinya. Kan harus ada pengetahuan surat permohonan sama fakta integrasi fakta integritas itu ditandatangani sama kepala puskesmas. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Artinya dikolektifkan bisa lewat Binkes ya Pak. Dikolektifkan ya bisa. Iya, makasih Pak. Ya sama-sama Pak. Baik, ada dari puskesmas lain atau dari puskesmas Pak, izin bertanya sekali lagi Pak dari Labkes Pak. yang ingin ditanyakan enggak ya? Yang sudah menggunakan Simpus Indokes ini gimana ini mungkin kan sudah menggunakan Simpus, barangkali ada yang perlu disampaikan atau mungkin atau sudah lancar di sana. Izin masih perihal pendaftarannya tadi Pak. Ya. Sebenarnya itu kan di Satu Sehat kita ada diminta unggah bukti kerjasama Pak. Oh, yang Sama HP Satu Sehat itu ya Pak ya? yang ya sama penyedia sistem RMU. Itu Ya di mana? Pak. Udah dapat. Gini Pak, sebenarnya gini, kalau kerjasama itu nanti kita bisa buatkan kerjasama itu sebenarnya karena bikin akunnya langsung di Satu Sehat. Satu Sehat itu, Iya. bukan di DFO-nya. Kalau di DFO biasanya tanpa MOU itu juga akan Langsung. turun, akan turun kode Satu Sehatnya tanpa menggunakan MOU itu. Tapi saran saya sih kalau mau cepat ya nanti saya bantu untuk komunikasi dengan DTO tapi saya butuh screenshotnya ya untuk apa namanya kendala itu untuk yang belum dapat Kode ID organization yang 9 digit itu, yang ID ID Satu Sehat itu nanti bisa saya WA langsung ke Bapak atau gimana?
Iya. Barangkali paparan tadi saya terlalu cepat ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa tanya itu nanti mungkin kita buat grup WA ya untuk komunikasinya supaya bisa berkelanjutan. Eh, Kalau ini kan karena waktu dan ini kan sangat terbatas ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin eh, saran saya mungkin dari Dinas Kesehatan nanti bisa membuat grup, nanti yang termasuk saya masuk ke situ nanti biar bisa saling sharing ya untuk implementasi RME di Barito Utara ini. Baik, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu Puskesmas? Ini mohon maaf Pak, kita kena ada mati lampu di Dinas Kesehatan, jadi kita pakai HP untuk iya. komunikasinya, tapi kita tetap pantau. Tadi terkait mungkin saran Pak Siswoyo tadi untuk membentuk grup itu sangat bagus sekali Pak. Nanti kita akan bantu fasilitasi, itu memang kami juga tadi terpikir. Bahkan kami mau share tadi, mau minta izin untuk men-share nomor HP Bapak untuk kalau ada kendala kendala yang akan dihadapi Puskesmas, tapi untuk dibentuk grup WA ini lebih baik lagi. Gimana Bapak Ibu Puskesmas? Kita sepakat ya. Nanti setelah pertemuan ini kita akan bentuk grup WA untuk komunikasi lebih lanjut terkait mungkin hal-hal yang perlu dikomunikasikan langsung dengan Pak Siswoyo. Iya, Bu. Ya, Pak, gimana Pak? Ya, oke, saya sangat setuju. Dan di sini juga di kantor saya ini juga tadi sama mati lampu, Bu. Saya juga tethering pakai HP karena mungkin iya betul nih Pak. Kayaknya memang hari kita semua kendala. cuacanya mungkin lagi buruk ya. Mungkin di sini habis hujan terus kemarin. Ini mendadak tadi mati, kita tunggu sudah ini HP pada laptopnya sudah drop kehabisan baterai semua dari tadi. Jadi ya balik kita ke HP. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi kita beri kesempatan, apakah untuk terakhir, sesi terakhir ada yang mau ditanyakan lagi dengan Pak Siswoyo? Halo Bapak Ibu, apakah cukup? Oh ya, Sikoy, silakan. Dari Puskesmas Sikoy ya. Oh, lewat chat kan? Oh ini Pak Siswoyo, ada lewat chat, mereka mengirimkan mohon izin Pak Puskesmas Sikoy juga belum dapat kode API melalui DFO, mohon solusinya. Mohon izin, sepertinya Sikoy kemana udah dapat kode API ya? Dari Pak Hari, ada Pak Hari di sini, Pak Hari? Pak Hari Dinkes? Puskesmas apa ya Bu tadi Bu? Sikoy Pak. Sikoy. Ya, mohon izin Bu. Ya, silakan Sikoy. Langsung Pak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya diberikan kepada kami. Untuk Sikoy, ini kemarin kami sudah dapat kode API, tapi dapat kode API-nya melewati satu sehat itu Bu. Jadi tidak melewati DFO. Makanya yang kami kirim kode API-nya yang panjang tadi. Jadi yang 10 digit tadi nggak dapat masih kami. Ya, Gitu. baik. Pokoknya, Itu Bu. berarti permasalahannya sama dengan tadi Labkes juga sama, itu belum dapat kode API dari DFO. Ya. Jadi nanti kita kolektifkan dulu untuk yang belum. Tadi sudah saya sebutkan ini baru 9, hanya baru separuh ya yang sudah mendapatkan API kode ID 1 sehat, dan yang separuhnya yang lainnya belum. Nanti mudah-mudahan nanti saya sampaikan nanti untuk ke DTO langsung biar
dapat yang 9 digit itu, yang kode ID satu sehatnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Siswoyo atas penjelasannya. Bagaimana Pak Heri dari Puskesmas Sikui? Mungkin sudah jelas ya Pak? Iya Nanti Bu, aku sudah jelas. Mungkin nanti kita semuanya. minta timnya lah, Untuk, minta bantu sama Pak Sis kan. iya. Jadi nanti kita tetap komunikasi dengan Pak Siswoyo melalui grup, dan tadi kita akan rekap ulang lagi ya Pak. Tapi tadi sudah ada datanya dengan Pak Siswoyo untuk kode API yang melalui depo dan melalui ID satu sehat tadi ya Pak. Ternyata Iya. ada kode API ya Pak ya yang kita butuhkan. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu karena ini sudah pukul 12 ya, lewat 10, dan kondisi kita juga mungkin Pak Siswoyo juga kita ada kendala masalah listrik ya. Gitu. Yang berkendala, kita akhirnya agak ini juga Pak, kita kehabisan Iya. sumber daya nih HP. Jadi ini kita komunikasi lewat HP Bapak Ibu Puskesmas. Jadi tidak hanya kendala itu, ternyata di kota besar, di kabupaten pun kalau memang terkait listrik dan sinyal memang jadi masalah semua. Jadi semangat Bapak Ibu Puskesmas ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, dan kalaupun nanti ada, itu nanti kita komunikasikan di grup yang akan kita bentuk ya, nanti bersama dengan Pak Siswoyo sebagai ininya, narasumbernya nanti di dalam. Jadi kalau ada masalah, karena kami juga sama-sama belajar Bapak terkait RME ini ya, karena yang memang yang melaksanakannya itu Puskesmas, jadi mungkin yang lebih paham di lapangan itu adalah Puskesmas, kendala-kendala yang akan dihadapi nanti. Kami tetap memfasilitasi supaya ini bisa terselenggara dengan baik. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan kita pada siang hari ini terkait sosialisasi dan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan penyelenggaraan RME di Puskesmas, kami rasa sudah cukup sampai di sini. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk Pak Siswoyo yang sudah mau menyiapkan waktu untuk menjadi narasumber kepada kami. Bagaimana nanti kita mempersiapkan untuk langkah berikutnya kita menyelenggarakan RME di Kabupaten Tojo Utara. Mohon izin Pak Siswoyo, nanti kami minta hasil recordnya ya Pak, rekaman tadi terkait tutorial dan kalau bisa share di grup nanti yang akan kita bentuk di grup WA sehingga Puskesmas bisa nanti. Oh ya, karena yang kami rekam tadi Pak terpotong karena listriknya mati tadi Pak. Mudah-mudahan di Bapak enggak ya Pak, dapat rekaman utuh. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan videonya tadi belum enggak utuh ya, nanti saya bikin tutorial lagi lewat YouTube biar iya betul. Nanti di share linknya ya Pak, betul, bagus sekali Pak. Itu mempermudah kami dan Puskesmas sehingga bisa nanti mencoba lagi di tempat masing-masing. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu pada Pak Siswoyo sebagai narasumber kita. Tepuk tangan. Karena secara daring nggak Pak, mungkin nggak kedengar ya, pakai ikon aja ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Puskesmas atas kesediaannya untuk berhadir pada acara kita siang hari ini tanpa mengurangi rasa hormat acara, karena tadi mohon izin Pak Kadis berizin untuk live duluan sehingga untuk acara pada siang hari ini atas nama semua yang hadir di sini, acara sosialisasi penyelenggaraan rekam medik bersama dengan pihak ketiga Indokes dengan narasumber Pak Siswoyo, dengan ini secara resmi kita tutup. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Untuk ini kita silakan lab, nanti kita tambah grup WA yang akan dibentuk oleh Timkes nanti. Siswoyo, terima kasih Bapak Ibu semua.
Sampai jumpa lagi. Dokter Pri, makan siang Dokter Pri. Mohon izin live Bapak Ibu sekalian. Kok. Terima kasih. Terima kasih Pak Siswoyo. Ya, sama-sama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Pak. Eko.